Ade Saptomo menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Kami sudah berada di sebuah ruangan Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang untuk bertemu dengan Profesor Dr. Listiono. Jadi Profesor Dr. Edi Listiono itu adalah rekan dekat saya dan beliau punya kompetensi mengenai hukum lingkungan. Jadi nanti akan kami diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di lapangan dengan masa pandemi COVID-19 dan kemudian hadirnya kemajuan teknologi modern di masa yang akan datang. Apakah ini berimplikasi kepada pengelolaan tata ruang dan lingkungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu akan kami sampaikan kepada beliau. Bagaimana pandangan beliau? Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Kita jemput Profesor Dr. Edi Listiono, SH, MH. Beliau sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ade. Gimana Mas ini situasi pandemi COVID-19 ini? Kinerja anak buah ini. Ya, tentu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dimanapun Anda berada, kondisi pandemi COVID-19 ini menjadikan satu hal yang perhatian serius. Ya, betul. Khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Untak Semarang, Bro. Ya. Artinya apa? Baik dosen dan tenaga pendidikan masuknya pun digilir, Bro. Oke. Artinya memenuhi protokol kesehatan. Iya. Secara keseluruhan, rektor meminta kepada para dosen dan tenaga pendidikan dan juga mahasiswa, itu pun kuliahnya melalui daring. Sejak bulan Maret sampai sekarang. Hampir 1 tahun nanti. Hampir 1 tahun. Jadi persoalan ini yang memang kita mengikuti aturan dari pemerintah, Bro. Dan implikasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga terhadap pembangunan fisik. Nah, dalam hal konteks penataan tata ruang dan lingkungan hidup itu akan sangat terkait. Karena COVID-19 ini berimplikasi kepada hampir semua sektor kehidupan, maksudnya. Nah, sebagai ahli dalam tata ruang dan lingkungan hidup itu tentu ada masalah-masalah. Masalah-masalah hukum yang tersisa pada tahun yang lalu, tahun 2020, mungkin saja akan terjadi pada tahun 2021 ini, gitu ya. Nah, kira-kira masalah apa saja nih, Prof. Edi? Masalah penataan ruang dan lingkungan hidup, khususnya adalah Jawa Tengah dan umumnya adalah Indonesia, dan bagaimana ini solusinya ke depan? Baik, Prof. Jadi tentu ada harapan dan juga sejatinya seperti apa? Iya, betul. Persoalan lingkungan hidup itu bukan pada tingkat nasional tapi global. Artinya tataran di Indonesia pun sudah menjadi satu perhatian yang serius sejatinya. Karena lingkungan dan tata ruang itu pasti berkait. Nah, tentu saya akan melihat dari perspektif aturan hukumnya, Bro. Sejatinya Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah lama. Sejak tahun 82, nomor 4 itu sudah ada. Waktu saya masih mahasiswa itu. Nah, kemudian bagaimana Undang-Undang nomor 4 82 itu? Ternyata pasalnya hanya 24 pasal. Sangat ringkas sekali. Sangat simpel. Akhirnya pemerintah dengan perkembangan secara global itu dilakukan perubahan Undang-Undang 2397. Itu pun juga hanya 56 pasal. Sekarang dirubah lagi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2009. Di situ ada 126 pasal.
Namun sejatinya ada korelasinya dengan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 tahun 2007. Ini tidak boleh dipisahkan, Bro. Ya, antara tata ruang dengan lingkungan. Iya, antara tata ruang dan lingkungan. Nah, pemerintah dalam Indonesia ketika Undang-Undang 3 nomor 3 2009 itu berkait kemarin tahun 2020 pemerintah Indonesia mengadakan perubahan undang-undang. Ada undang-undang yang namanya Cipta Kerja. Itu berdampak terhadap Undang-Undang 3 2009. Terhadap Undang-Undang Nomor 26 itu jelas sekali. Jadi implikasi ada kaitannya dengan Undang-Undang Lingkungan maupun Tata Ruang ya. Iya, betul. Nah, kita lihat bro ya. Pada tataran nasional itu namanya pemerintah KLHK sekarang, karena kan sekarang digabung antara Kementerian Lingkungan dan Kehutanan digabung bersama. Yang namanya lingkungan ya agak parah kita. Sedangkan kehutanan seperti apa? Dua kementerian dulu sekarang digabung, ini persoalan penting. Nah kita lihat dulu bro, pada tataran nasional Kementerian KLHK sekarang melihatnya bagaimana tentang tata ruang yang bersifat nasional dulu. Nah itu pun ketika provinsi, kabupaten, kota itu harus menginduk, melihat. Bahkan di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia ini, mohon maaf sekali lagi, dalam penelitian yang kami lakukan, khususnya di Jawa Tengah saja bro. Jawa Tengah saja, misalkan di Kota Ungaran, di bawah itu ada Kota Ungaran, Semarang, Demak, Pati, Kudus, Jepara. Itu pun harus nginduk pada provinsi. Nah persoalannya adalah dengan adanya investasi, nah ini mohon maaf sekali lagi, bagaimana ke depan apa kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaitan dengan tata ruang? Ini persoalan serius. Karena apa? Pemerintah saat ini yang kemarin 2020 itu supaya investasi diberikan izin yang tidak rumit. Nah ini persoalan. Padahal izin itu berdampak pada yang namanya lingkungan. Lingkungan itu berkait dengan tata ruang di mana yang boleh dan tidak. Di sana ada bro, dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 ada suatu pasal. Apabila pemberi dan pengguna izin terhadap pelanggaran tata ruang ada sanksi pidana. Pertanyaannya sekarang, bagaimana lahan-lahan hijau yang kemudian berubah fungsinya menjadi lahan-lahan perusahaan? Ini perusahaan. Kan sekarang pemerintah ingin supaya investasi datang ke Indonesia sebanyak-banyaknya, izin dipermudah. Padahal Prof, yang namanya KLHS itu, kajian lingkungan hidup strategis itu berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat seperti apa. Itu dia rembukan. Aturannya gimana? Nah ini akan berdampak pada tata ruang dan lingkungan ke depan. Kalau alih fungsi tadi yang lebih mendasar ya. Betul. Gitu. Ya memang saya jadi ingat ini Prof Edi. 2 kali saya bertemu dengan ahlinya ya, dari kacamata itu Profesor Dr. Yang dari Fakultas Hukum, Bapak Marsudi, Profesor Dr. Marsudi itu juga persoalan lingkungan hidup ini persoalan yang global itu ya, terutama pemanasan gitu ya. Nah kemudian kami juga diskusi wawancara seperti ini dengan Profesor Edi Pratomo, itu juga mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan besar di dunia ini adalah climate change gitu ya. Nah ini dalam konteks nasional, Prof Edi, baru sekalian Prof Edi ini menyisir perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan muncul ketika Cipta Kerja mengundang investor investor asing ke sini, kemudian menggunakan lahan, menggunakan lahan, dan lahan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kemudian terjadi alih fungsi. Nah, bagaimana ini menjadi big question ya? Nah, itu menurut Prof Edi bagaimana itu untuk mengatasi hal itu ya? Gini Bro, tadi ada big question yang memang harus kita jawab. Artinya apa? Konsisten pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 26 2007 itu masing-masing provinsi, kabupaten, kota setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 26 2007 itu harus membentuk namanya Perda RTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah itu ada. Dan di situ 2 tahun setelah Undang-Undang diundangkan Nomor 26 tahun 2007, maka masing-masing provinsi itu harus menyesuaikan. Termasuk kabupaten kota yang belum ada Perda RTRW. Nah ini Bro, mohon maaf,
sejatinya ada beberapa bagian kota yang ada di Indonesia, ada yang namanya rencana ibu kota. Itu akan barangkali ada berlaku 25 tahun, 30 tahun. Nah, tentu dalam konteks RT RW ini, kalau ada investor masuk, kadang-kadang dia minta, wah saya minta lahan yang itulah, yang ada sarana prasarana jalan. Iya. Ini kan persoalan. Padahal Prof, di masing-masing kabupaten kota provinsi, ketika rencana tata ruang sudah digedok, sudah menjadi perda, itu nggak boleh dilanggar. Iya. Nah, artinya apa? Bagaimana kalau misalnya lahannya lahan hijau, lahan pertanian, nanti menjadi lahan industri, habis semua gitu. Bagaimana? Untuk lahan pertanian berkelanjutan itu berdampak. Termasuk perubahan fungsi ruang, termasuk bagaimana lingkungan itu tidak berkelanjutan. Nah, KLHS itu menjadi satu pertanyaan besar. Apakah setiap perusahaan yang menginginkan lahan yang berlanjut itu mendasar kepada KLHS? Ada RT RW seperti apa? Ini ada partisipasi masyarakat. Undang-undang dan perda itu harus ditaati. Namun sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, pemerintah provinsi pusat dengan ada undang-undang cipta kerja berdampak pada perizinan itu berpengaruh pada lahan-lahan yang sudah digedok oleh kabupaten kota provinsi, itu menjadi perda, tidak boleh dilanggar. Itu bro. Artinya dalam proses perizinan ini harus diperketat ya, tidak sederhana atau disederhanakan. Gitu kan. Mungkin dikasih catatan ya, tidak sembarang tempat yang digunakan itu kemudian disederhanakan. Mungkin tanah-tanah yang belum berfungsi gitu ya. Kalau sudah berfungsi terhadap tata ruang dan lingkungan hidup dan itu menghidupi masyarakat seputarnya, ya itu tentu harus menjadi perhatian banyak orang dan melibatkan masyarakat itu. Nah, artinya perizinan itu harus melibatkan keterlibatan intensif dari masyarakat yang mewakili kan gitu Ini catatan besar ke depan itu. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara adik Sabto menjawab, memang waktunya singkat tetapi sudah ketemu core-nya bahwa tahun 2021 ya 2021 ini beliau memberi catatan menyusul diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mengundang investor dalam maupun luar negeri dan membutuhkan lahan, harus diperhatikan secara serius mengenai lahan-lahan yang sudah berfungsi sebagai yang sudah diatur dalam perda-perda kan gitu untuk penataan ruang dan lingkungan hidup masyarakat seputarnya. Nah, kecuali lahan-lahan yang belum difungsikan itu mungkin begitu. Nah, sehingga terminologi perizinan dipermudah gitu ya, disederhanakan itu ya perlu diawasi kita bersama. Nah, ini nanti para akademisi juga akan menyampaikan pandangannya. Terima kasih Prof. Edi. Makasih, Bro. Ini pandangannya akan ditonton dan disimak oleh publik. Terima kasih Bro. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bermanfaat di masyarakat. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara di Sabto menjawab, itulah diskusi singkat kami dengan Profesor Dr. Edi Listiono SHMH. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adi Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.